Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi dari mancanegara saya bacakan dari media online bbc.com dengan judul Perang Ukraina didesak untuk dikeluarkan dari G20. Kremlin atau Rusia mengatakan tak ada hal mengerikan yang akan terjadi. Indonesia tetap mengundang Putin. Pemerintah Rusia menepis ancaman Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengeluarkan Rusia dari kelompok ekonomi 20 negara atau G20 karena invasinya ke Ukraina. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan seandainya Rusia dikeluarkan dari G20, langkah itu tak akan menjadi bencana. Format G20 adalah penting, tapi dalam kondisi sekarang ketika mayoritas pesertanya sedang melancarkan perang ekonomi terhadap Rusia, maka tak ada hal mengerikan yang akan terjadi, kata Dmitry Peskov kepada para wartawan pada Jumat 25 Maret 2022. Ditambahkan, dunia tidak hanya terbatas pada Amerika Serikat dan Eropa, dan dia memperkirakan upaya Washington mengecilkan Moskow akan gagal. Penegaskan Peskov disampaikan menyusul pernyataan sejumlah negara barat untuk mengeluarkan Rusia dari G20 sebagai tanggapan atas invasinya ke Ukraina. Dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin dunia di Brussels, Belgia, Kamis waktu setempat 24 Maret 2022, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Rusia harus dikeluarkan dari G20. Jawaban saya adalah ya, tergantung pada G20, kata Biden ketika ditanya apakah Rusia harus dikeluarkan dari grup tersebut, seperti dikutip Reuters. Biden juga mengatakan jika negara-negara seperti Indonesia dan lainnya tidak setuju dengan dikeluarkannya Rusia, maka dalam pandangannya Ukraina harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan G20 tersebut. Komentar ini keluar setelah Presiden Rusia Vladimir Putin dikatakan ingin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia yang tahun ini memimpin forum tersebut. Sebelumnya, pada hari yang sama, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan bahwa membiarkan Presiden Putin duduk satu meja dengan para pemimpin dunia lain adalah satu langkah yang terlalu jauh. Mantan Perdana Menteri Inggris David Cameron menyerukan kepada pemimpin negara-negara barat untuk memboikot KTT G20 seandainya Presiden Putin hadir. Amerika Serikat berargumen dengan adanya serbuan ke Ukraina, maka lembaga-lembaga internasional tidak bisa bertindak sebagaimana biasanya. Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 tidak memihak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia sebagai ketua G20 tahun ini tidak memihak. Di tengah seruan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diundang dan agar Rusia dikeluarkan dari forum itu menyusul invasi ke Ukraina. Namun dalam jumpa pers pada Kamis 24 Maret 2020, Indonesia menegaskan sikap netral. Sebagai presidensi, tentunya, dan sesuai dengan presidensi sebelumnya, adalah mengundang semua anggota G20, kata staf khusus Menlu bidang penguatan program-program prioritas Kemenlu dan CO Sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Yani. Ditambahkan, Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi suatu forum dan organisasi berpegang pada aturan yang berlaku
dan tidak terkecuali di G20. Oleh karena itu, memang kewajiban untuk Presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya, katanya. KTT 20 G20 lanjutnya akan dipusatkan pada pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas penduduk dunia saat ini. Penegasan ini dikeluarkan sesudah muncul konfirmasi bahwa Rusia telah menerima undangan dari Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di Bali November mendatang, dan Presiden Vladimir Putin ingin menghadirinya, sebagaimana diungkap Duta Besar Rusia di Jakarta. Indonesia diminta jangan sentuh konflik Rusia-Afrika. Sikap pemerintah RI sejalan dengan pandangan para politikus di Indonesia, di antaranya Dave Laksono. Menurut anggota DPR Komisi 1 yang antara lain membinangi urusan luar negeri itu, sudah selayaknya Indonesia tidak menyentuh konflik Rusia-Ukraina dalam G20 ini. Pasalnya G20 dibentuk untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses ke permodalan, atau juga meningkatkan kemampuan bisnis masyarakat secara global. Permasalahan Ukraina dengan Rusia adalah konflik yang berawal dari kebijakan luar negeri sejumlah negara barat yang dianggap bertentangan ataupun membahayakan permasalahan dalam negeri Rusia. Oleh karena itu, fokus G20 jangan dibawa ke arah sana, walaupun apa yang terjadi di sana dianggap suatu pelanggaran kedaulatan negara. Itu seharusnya diselesaikan di forum-forum yang ada, bukan di G20, kata politikus Partai Golkar menjawab pertanyaan BBC News Indonesia. Dukungan tentang pentingnya Rusia di G20 juga disuarakan oleh China, salah satu anggotanya, dengan mengatakan Rusia memegang peranan penting. G20 adalah forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 19 negara dan satu kawasan ekonomi Uni Eropa. Indonesia menduduki Presiden G20 tahun ini. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobyave dalam konferensi pers di Jakarta Rabu 23 Maret 2022 mengungkapkan keinginan Putin untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Itu akan tergantung pada banyak hal, termasuk situasi COVID yang semakin baik. Sejauh ini niatnya adalah dia ingin hadir. Ditanya tentang isu Rusia dapat dikeluarkan dari G20 akibat invasi ke Ukraina, Vorobyeva mengatakan itu adalah forum untuk membahas masalah ekonomi dan bukan krisis seperti Ukraina. Tentu saja pengusiran Rusia dari forum semacam ini akan tidak membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi. Sebaliknya, tanpa Rusia akan sulit untuk melakukannya. Vorobyeva mendesak Indonesia yang tahun ini memimpin G20 untuk tidak terombang-ambing oleh tekanan dari negara-negara barat. Kami sangat berharap pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan mengerikan yang tidak hanya diterapkan pada Indonesia, tapi begitu banyak negara lain di dunia oleh barat, kata Vorobyeva, yang juga mengatakan Rusia secara aktif mengambil bagian dalam semua pertemuan G20. Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Hamianin menyerukan penolakan atas rencana kedatangan Putin ke KTT G20 di Bali akhir tahun ini. Menurut Hamianin, kehadiran Putin di forum-forum internasional merupakan penghinaan atas demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Boikot Rusia dan Putin dalam semua kemungkinan pertemuan, platform internasional, konferensi tingkat tinggi, ini akan menjadi langkah nyata untuk mengakhiri situasi di Ukraina, kata Hamianin seperti dikutip Tempo.co Rabu 23 Maret 2022.
asik ini. Ya, kalau kita rakyat Indonesia ya netral ya, netral. Kita hanya bisa berharap agar perang Ukraina dan Rusia segera berhenti. Itu aja harapan kita. Bagikan videonya kawan. Jadi Biden ini naik darah, panas dingin. Iya kan? Masa Amerika bermain di Timur Tengah, ya dulu Irak, ya kan? Diam-diam baik. Bagian videonya lah kawan. Sip.